lagi kepada Bapak Riza Pahlevi, Bapak Syah Suheri, Bapak Suparno, Ibu Misrawati ST, Ibu Ayu Retno Lestari SSI, Ibu Kurnia Rahmianum SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pagi ini dalam suasana hujan kita masih dalam keadaan semangat, masih ada kesempatan baik apel pagi, apel akbar atau apel refleksi kinerja kita tahun 2023. Kemudian salam Bapak Alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan syafaatnya kita bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kemajuan teknologi. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, para inti pertama, para kepala dinas SKPK, para pejabat administrator, baik kabak, kabit, para pejabat pengawas, para kasih pelaksana DF2 atau DFT, Bapak Ibu, rekan-rekan dari media yang kali juga hadir. Pertama, kami atas nama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pagi ini untuk melaksanakan apel akbar secara bersama. Dengan saya, ketika saya baru bertugas dulu, kita apel pertama di lapangan parkir. Memang saatnya kita di sana, tapi karena hujan, kita pindahkan ke tribun. Dan karena itu, walaupun dalam kondisi agak sedikit sesak, agak sedikit rapat barisan, dan itulah bentuk apel silaturahmi kita pagi ini. Semakin dekat, semakin panas, semakin hangat, semakin terasa kebersamaan kita. Kan begitu. Jadi apel kita itu apel relax, tidak perlu tegak. Silakan senyum, tapi jangan dulu. Nah, kalau ibu bisu-bisu itu dibuatkan gitu. Jadi apel kita apel bebas, dikasih teh atau satu teh, cepat habis nanti. Bapak sekalian, terima kasih juga. Di akhir tahun ini kita tidak terasa sudah setahun sama-sama bertugas melayani masyarakat, melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan dengan jujur, penuh integritas, kejujuran, penuh dengan loyalitas baik untuk organisasi. Kita ini sudah melaksanakan tugas dengan baik dan tepat, walaupun sedikit ada yang beda-beda yang manusia. Ya. Oleh karena itu tidak salah pada hari ini ada ASN yang dipilih, yang dinilai oleh tim layak menerima yang namanya Asnatam Pro 2023. Jadi Asnatamnya ASN Acitamnya Pro atau data proyek apa ya? Oh profesional ya, jelas. Karena saya bertanya, baru saya dapat aplikasi istilahnya Asnatam Pro, ya, profesional. Artinya Bapak Ibu sekalian, maksud profesional adalah kita melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan pada secara one by one, bukan karena secara Bapak Ibu sekalian, tapi memang harus kita laksanakan tugas profesional itu sesuai ketentuan yang berlaku. SOP-nya ya. Dan bukan karena pekerjaan tersebut kita laksanakan dengan fiktif. Saya selalu menekankan, mari kita tidak melaksanakan pekerjaan itu menggiring opini kepada pekerjaan fiktif sehingga akan menjadi kita pada negatif. Kinerja kita itu bukan karena opini negatif, bukan karena fiktif, tetapi apapun yang kita buat adalah benar-benar akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Jadi kalau hanya nanti kerennya ya saya kan hanya tanggung jawab saja, bapak yang tanggung saya yang jawab, itu masalah kan begitu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi pada Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja bersama-sama. Saya sejak awal mengajar Bapak Ibu kita bekerja dalam bentuk K2S.
kompak, komunikatif, dan solid. Dan hasil yang kita peroleh adalah sejumlah penghargaan kita. Bukan itu sebagai suatu kebanggaan setelah dapat penghargaan kita sudah selesai, tidak. Tanggung jawab kita itu mempertahankan penghargaan tersebut. Bagaimana ke depan kita tingkatkan lagi pelayanan itu. Bagaimana ke depan kita harus memperoleh lebih banyak penghargaan yang pasti yang kita buat. Dalam evaluasi kinerja pejabat bupati yang dilaksanakan secara rutin per bulan 3 bulan sekali di kementerian, semua PJ dievaluasi baik gubernur maupun bupati wali kota. Akhirnya itu tampil 19 inovasi. Ternyata terlalu banyak inovasi, bukan hanya yang bagus. Inovasi yang bagus yang baik itu cukup 1 atau 2 saja. Saya lihat semua dinas, semua SKPK ada inovasinya dalam bentuk berbagai aplikasi. Saya lihat pasti aplikasi yang dilahirkan karena PIM 3 atau PIM 2 kan gitu. Semua itu karena proyek perubahan. Ya, ya. Tetapi kita tidak mampu implementasikan di lapangan, itu juga masalah. Ya, itu juga masalah. Oleh karena itu, apapun inovasi boleh, itu bagus. Kita diminta untuk terus berinovasi, terus bekerja yang baik, ya, terus berkinerja yang positif, yang lebih baik, lebih produktif, lebih inovasi. Oleh karena itu, sekalian ke depan mari kita sama-sama kita tetapkan tugas dan kerja dengan baik. Ya. Siapapun kepala pimpinan daerah kita tetapkan tugas dan kerja dengan baik. Siapapun kepala pimpinan daerah bukan harus oleh wajib harus tidak siapapun pimpinan daerah bukan harus wajib kita karena untuk masyarakat kita baik. Semuanya sudah disusun dalam program kerja. Ya. Saya selama 5 hari kemarin mengikuti kegiatan rapat koordinasi rekrutmen Kementerian Perhubungan. Di sana disebut renasi namanya, ya, rencana aksi 2024. Dulu namanya target kinerja kerja, sekarang berubah menjadi rencana aksi renasi. Berbagai program kerja dari masing-masing teknisnya dilahirkan di sana. Oleh karena itu terus sekalian, mudah-mudahan Akitamia ke depan terus mampu bersaing dan bersaing dengan kabupaten kota lainnya. Ada beberapa amanah presiden program kerja nasional kita, antara lain 1, bagaimana kita mengendalikan dan mencegah lahirnya para stunting baru ini. Salah satu program kerja adalah bagaimana kita mencegah stunting itu, sehingga tidak melahirkan generasi-generasi yang bukan karena gizi buruk, tetapi karena pertumbuhannya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Apakah faktor ekonomi, faktor tuna, dan lebih banyak disebabkan oleh faktor kawin muda. Hati-hati ibu-ibu ada yang masih muda ini, yang belum kawin, artinya belum menikah. Kan gitu. Jadi mari kita lihat untuk anak-anak kita, keluarga kita bukan tidak boleh menikah ini, tapi ada syarat-syarat kesehatan yang harus dipenuhi. Saya bukan menasihati para tenaga medis, ya, dokter dan perawat, tapi itu harus menjadi pertimbangan para bapak ibu kokek sebelum menikahkan anak-anak kita. Ya. Karena ada kalau dokter mengatakan Pak, kalau imunnya, kalau HB-nya di bawah 10 nggak bisa. Kalau dia belum bisa 50, belum usia 20 tahun nggak bisa Pak. Apalagi berapa dari kurang 50. Itu kan masalah. Sehingga menghasilkan generasi-generasi yang memang stunting, bukan karena gizi buruknya nggak stunting, tapi lambat pertumbuhannya. Ya. Yang selama ini memang merupakan program nasional dengan berbagai upaya kita berikan. Apakah penambahan makanan bergizi dan sebagainya. Ya. Yang kedua, program bagaimana kita mencegah timbulnya inflasi, harga-harga barang naik. Ini akhir tahun. Dalam rangka tahun baru, Natal, pasti harga barang naik. Tadi saya kulit di rumah juga mulai di beberapa wilayah dan naik harganya. Akhir juga. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah bagaimana kita melakukan penguatan ketahanan pangan, ya, menanam cabai, padi dan sebagainya. Ya. Karena program kerja pemerintah kita mengurangi impor itu lebih baik. Termasuk kami yang kalau misalnya ada sayur di impor, itu kita dekat Medan, itu harus dimana Medan barang kan gitu, sehingga tidak ada inflasi kami. Ya. Kemudian juga menyebut dengan kemiskinan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tampilkan data kemiskinan kami itu malu kita. Orang kami itu ada yang mesti kesulitan. Hanya 10 orang tapi tidak ada keluarganya, tidak ada anaknya. Dia istri sudah meninggal, anak tidak ada, tinggal sebatang kara. Mereka itu yang perlu kita SP.
Tetapi ketika dia punya anak, dia punya rumah, ada sepeda motor, mana yang asing? Oleh karena itu, mari kita kembali cek final, cek kembali data yang ditampilkan, bukan mudah-mudahan. Kita tidak mau menggelembungkan data untuk menaikkan anggaran, itu jahil namanya. Jelas? Dan itu yang terjadi selama ini. Mana saya tampilkan di Kementerian Dalam Negeri itu ketika evaluasi kenapa kemiskinan ekstrim kami yang tidak turun? Mulailah kita cek data itu sekalian. Ini terbuka kita bekerja, terbuka kita sampaikan. Saya sampaikan kepada Ibu BKD, potong anggaran Bapeda kalau nggak benar tadi. Jelas? Ini uang rakyat harus digunakan untuk hal lain, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk senakan data. Ini evaluasi tahun, bebas bicara. Jelas ya? Untuk kita semua. Mohon maaf kalau tersinggung pada Ibu sekalian. Ini penting. Kenapa kita sampaikan? Karena kita malu. Kotanya PPS ini sampai sekian ribu ya. Kotanya tidak demikian. Itu masalahnya. Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan lebih jujur, lebih berintegritas kepada ya. Kami apresiasi Bapak Ibu yang dapat melakukannya itu. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi legasi, menjadi contoh teladan bagi anak kita, bagi adik kita, generasi penerus, bagi Bapak Ibu yang akan menggantikan posisi kami yang di depan. Jadi Bapak Ibu depan lama-lama lagi, ada setahun lagi pensiun, dari 5 bulan lagi, ya. Ada 2 tahun lagi, bahkan sebelum pensiun, keluar Allah yang cukup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ada sebuah daerah yang berduka kita atas perbuatan rahmatullah kabar kesah kita. Pak Jilan tulis orangnya cukup, betul, jujur, ikhlas, dan sangat terbuka dan santun. Itu orangnya. Ini pribadi saya. Berapa kali beliau menghadap saya menyampaikan laporan, mengajak diskusi. Oh ini orangnya betul, bisa dan bicara dan nyambung kan gitu dan aktif. Jadi itu kita ikut kehilangan sosok Pak Kisra yang mudah-mudahan ke depan kita sama-sama menjadi kesehatan lebih baik. Bapak sekalian, mari kita tingkatkan kualitas kesehatan pola hidup kita. Bukan karena banyak duit, tapi pola hidup kita. Terus terang, saya 6 bulan pertama berada di sini tidak sempat olahraga, tidak keluar keringat, kolesterol naik, badan terus. Itu masalahnya. Sehingga saya olahraga tiap pagi kurang 31 jam. Dia statis untuk membakar keringat itu. Dan merubah pola makan juga. Merubah. Sahaja dari Pak Dokter, ada beliau Pak, saya tadi gitu-gitu. Saya belum tahu nih, lupa Pak saya. Mana hadis yang tidak hadir? Saya tahu saya 3 orang yang saya pun juga. Dan di Semarang, ya, Kadis Kesehatan di Kebun Aceh, Pak Kadis Perikanan ke Jakarta, yang lain, oh ada, siapa yang di Jakarta? Oh, gitu kami ya. Harusnya Pak Bupati mau di Jakarta. Kemarin telepon kalau bisa Pak di Jakarta, Pak Menteri Perikanan, KKP ya, Lautan dan Perikanan. Tapi saya bilang karena baru pulang, ya, 10 hari tinggalkan kami yang rindu juga kami yang sebelum kita tinggalkan. Apa rindu tinggal bertahun kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, silaturahmi ini tetap kita jaga, kita pelihara. Apel tadi ini apel silaturahmi sebenarnya, ya, apa ya? Apel silaturahmi, ya. Oleh karena itu, apabila ada isu-isu sosial, baik langsung tidak langsung, tolong disaring-saring, dicerna-cerna dengan baik, jangan langsung diterima. Selama ini banyak kali heboh orang biasa macam-macam nih. Yang udah pasang status di sana aneh gitu. Sehingga orang-orang pasang satu tolong dihapus, jangan membuat kehebohan masalah. Saya tidak suka pamer dan sebagainya. Saya bilang begitu. Jangan, tolong ya. Oleh karena itu, mari kita positif thinking saja. Baik pada diri kita, maupun pada mitra kerja kita, maupun pada rekan kerja kantor. Ya. Oleh karena itu, terus kami harapkan Bapak Ibu sekalian tetap bekerja kompak, kerja solid dan komunikatif sesama teman-teman, baik dalam secara internal satu OPD, petugas KPK, maupun antar SKPK lainnya. Kita terus semangat, ya. Jangan nanti karena hujan mendung, hilang semangatnya, dan tetap kita bersemangat ya, untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, tidak tertumpang, saya itu ngomong lagi, dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024, ini yang lebih penting. Ya, sudah keluar surat sudah bersama Menteri Menpan RB, Kepala BKN, Kepala KSN, kemudian Menteri Dalam Negeri yang menekankan ASN itu wajib netral.
pada pemilu 2024. Tidak ada permainan kelompok politik tertentu, hindari. Itu di hati nurani Bapak Ibu masing-masing. Jangan timbulkan ke depan Bapak Ibu ikut kampanye, ikut membuat jari-jari. Kita sudah ada suara dari saya lupa tanggapan peredarannya. Kalau Bapak Kepala surat 17 ke semua dinas, tolong Bapak Ibu Kepala Dinas SKPK disampaikan surat edaran tersebut dicetak, ditempelkan di kantor, di halaman kantor dan di mana, sehingga tidak ibu salah kaprah. Tolong ditahan ya sampai dengan 14 Februari gaya-gaya foto kita ditahan. Kalau ada foto gaya bebas genggamkan saja. Nggak usah ada jempol, nggak usah ada sini aku boleh jadi kedua, kan itu nggak usah semua bilang ya. Selama ini kan gitu kan, udah 2 jari lah, udah 3 jari lah, nggak boleh. Tolong ditahan. Saya juga takut anggapnya jadi foto masih media kan gitu. Tetapi kita foto bersama dengan masyarakat. Ketika masyarakat mau jadi itu silakan dia. Yang itu jangan kita selaku ASN. Jangan kita selaku ASN membentuk jari-jari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hati-hati. Tapi kalau masyarakat oleh foto dari kita mungkin susah kita hindari. Ya, susah kita hindari. Termasuk saya kemarin itu, saya foto dengan anak saya. Anak saya jadi luar, itu biasa ada di luar, Ustaz di luar. Saya bilang, ada yang tanya Pak, itu anak dari luar. Saya bilang, anak saya dari luar, saya bilang, kalau foto ya. Masih anak luar kan gitu. Kalau saya tak jempol, pegang. Jadi yang salah ya. Itu. Jadi harapan kami, pimpinan juga menekankan Pak Menteri, ya, pimpinan pusat, akhirnya SKB tersebut sama-sama kita laksanakan. Kita netral pada pemilu 2024. Ya. Apakah pilpres, pileg, ya, maupun pilkada serentak tahun 2024. Memilih sesuai dengan hati nurani kita. Profesional saja kita menilai sesuai dengan hati nurani, ya. Bukan karena A, B, dan C dan sebagainya. Ya. Kita hindari segala bentuk ya, intervensi, kita hindari. Kita hindari segala bentuk intervensi. Banyak orang bertanya, Pak ada arahan nggak untuk pilpres, pileg, dan sebagainya? Tidak ada arahan siapapun. Sampai hari ini tidak ada arahan. Dan itu memang harus netral, wajib. Kalau saudara kita ada yang 4 rakaat, ini 5 rakaat wajib diterangkan. Begitu lah kita. Saya pikir itu Bapak sekalian, terima kasih kehadirannya, tetap semangat. Yang belum sarapan selesai ini silakan sarapan. Kami akan bersama pagi ini buru-buru dari dulu sudah sarapan karena hujan. Ya. Yang jelas kurangi nongkrong di warung ketika jam kerja. Jelas ya? Karena ada masuk media, ASN premium ini 50% turun disiplinnya karena banyak di kopi. Saya bilang tolong tunjukkan buktinya mana, kan gitu. Kita bilang juga, kita belum ada di warung, hati-hati. Itu masalahnya. Oleh karena itu kalau mau dulu kafe warung dan dipakai dinasnya, mau masuk pasar terus nanti pakai. Ya. Bukan berarti nggak boleh warung. Ya. Nanti nggak ada pula yang beli kopi itu nggak ada pula yang beli buka gitu. Tapi buka seragam kan. Jadi Bapak Ibu kalian saya akan masuk dari langsung kita mau mulai di kantor. Kayak gitu. Nanti ada janjian pihak ketiga, ayo kita jumpa di kafe pulang. Kayak gitu dulu. Jadi ketika Bapak sipir bebas, ketika ada kenapa di sini? Saya cuci hari ini. Ini bukan mengajarkan yang salah. Artinya ada strategi-strategi yang kita buat. Tidak. Ini bukan mengajarkan yang salah. Artinya ada strategi-strategi yang kita buat. Tidak mendorong strategi itu yang membuat kita negatif kan gitu. Ibu-ibu kan biasa suka belikan, kita belikan dulu dan beli kopi. Ya, karena itu merasa depan, merasa dia kepala LP. Saya inspeksi mendadak dia satu di kantor benar laporan selama ini. Dia belanja dengan mobil dinas ke pasar dengan pakaian dinasnya. Akhirnya saya dulu di mobil depan kantor mobil jangan dia tadi bisa putus makan. 2 hari kemudian pada kantor buat kreatif perintah tadi kantor menonton. Itu terbukti, tidak bisa dipilih. Ini buktinya. Itu. Bapak Ibu sekalian, adanya surat edaran Menpan RB yang membolehkan mutasi ASN pejabat itu per 3 bulan
itu sudah bisa dilaksanakan 2024. Yang kedua, kami harus bentuk tim evaluasi kinerja para ASN. Hati-hati, dan ini tegas. 2024 dapat dilaksanakan itu. Nah, ada istilah tunggu 2 tahun. Kalau kemarin ya, kalau per 2 tahun baru boleh diganti. Mau diganti tahun 6 bulan boleh juga. Tapi dengan sejumlah alat bukti evidennya. Itu sudah kita diskusikan ke depan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kami harapkan kita terus berkinerja yang baik, bukan mencari-cari kesalahan. Saya tidak suka mencari-cari kesalahan. Bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya, kesalahan itu sama-sama kita perbaiki. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Kan itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, kami harapkan kita tetap bekerja dengan kompak, dengan baik, ya. Tidak perlu bekerja dengan emosi, dengan marah-marah. Aku tahu, orang yang bekerja dengan marah-marah, emosi orang bodoh yang tidak mengerti fungsinya. Oleh karena itu, tidak perlu dengan emosi dalam bekerja. Tidak perlu dengan emosi. Bekerjalah dengan baik dan santun, komunikasi yang baik. Tapi kalau baca balas saya lagi. Kan gitu. Jadi itu bagaimana apa-apa. Namanya juga marah kan gitu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, jadilah komunikasi yang baik supaya internal. Dari bawah ke atas ke bawah. Kalau komunikasi kurang baik, kurang tepat, itu juga baik. Kemudian juga tolonglah kita berbicara yang benar, bukan mengada-ngada. Kalau mengada-ngada nanti kita nggak sanggup pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang penting. Ya. Catat semua apa yang kita kerjakan, laporkan segala pertanggungjawab. Saya belum menerima laporan lengkap pagi ini. Yang menerima penghargaan memang 7 orang. Golongan 1 orang, golongan 2 orang, golongan 3 orang, golongan 4 juga 2 orang. Ya benar. 2 semua. Golongan 1 saya. 1 ya. Nah, ini pun kelangkaan juga ya golongan 1. Jadi saya belum tahu nih yang lapangan apa jabatan apa. Karena dibacakan nanti lengkap dengan jabatannya. Artinya Anda hari ini memperoleh penghargaan sebagai apa namanya dulu ya. Apakah hanya sekedar penghargaan yang dibawa pulang ke rumah pun saja? Tidak. Dan bismillah saya punya niat orang-orang yang mendapat penghargaan karena disiplinnya, karena jujurnya, karena bagusnya, teladan itu orang punya promosi kita. Jelas? Sehingga tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain dulu. Kok kita hanya jabatannya? Kerja aja dengan gaya juga. Kita hindari. Kita utamakan yang memang yang punya kinerja baik untuk promosi yang berada. Mudah-mudahan ya. Barangkali tim evaluasi kinerja, tim penilai para kadis itu sudah tahu ya, siapa yang kinerja dengan baik di bawahnya tunda. Karena ada juga saya dapat bahwa anak buah itu menantang di atas, muncullah. Aneh. Bapak-Ibu sekalian, setiap Bapak Ibu meninggalkan tempat, laporkan pada atasannya. Laporkan pada atasannya. Ya. Mungkin dari staf kasih kabar kita itu koordinasi langsung juga boleh. Sehingga Bapak Ibu bilang di kantor itu jelas kemana Anda pergi. Jangan tutup udah tabrak motor di simpang opak saja. Jadi keluar tidak ada kan lucu. Oleh karena itu kalau kita pergi, tolong dilaporkan. Nggak usah bohong. Saya mengecek keberangkatan kepergian sejumlah kelainan. Mereka nggak tahu. Saya tahu di mana titik lokasinya. Termasuk saya terima dari malam. Saya cek. Ya. Titik kemudian ada berada saya tahu. Oleh karena itu hati-hati. Saya tidak tunggu cuma lihat saja. Saya lihat saja. Gimana berada mengadu. Mereka mengisi kepada kita. Ini mereka semua nih. Ribuan mereka lain yang mendengar dari kalian. Di mana Anda berada dan siapa Anda pergi. Nah, susah lah di sini-sini. Laporkan saja kenapa? Tidak ragu enggak? Ada kepala badan Pesawat kemarin minta izin mau berangkat. Saya bilang gua akan staf. Staf mana yang mau diajar? Jangan cari kantor lain, ada orang lain. Dulu, atasnya nggak tahu. Karena saya tanyakan. Ya, Bapak sebagai kepala dinas, kepala badan tahu anak buah anak kepala dinas. Saya tak tahu. Oke. Saya perintahkan dulu dengan staf. Apa alasan kepala dinas tersebut? Bukan cari-cari langsung habiskan roda, tidak. Jelas ya? Karena tidak ada pula nih, asal jalannya terus ada perang COVID. Tolong, setiap organisasi yang kita gunakan uang layaknya harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar jalan-jalan. Ya. Karena itu, mari kita bekerja dengan baik, dengan profesional, akuntabel. Yang penting, semua itu dapat kita pertanggungjawabkan.
Bapak Ibu sekalian, suatu kebanggaan hati kami yang kemarin kita dari predikat 1 sistem hukum dan kinerja pemerintah itu mendapat predikat B. Ini kerja keras Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun, bukan kerja hubungan baru setahun di sini. Jelas ya? Tolong itu dipertahankan. Kalau bisa kita naikkan mungkin bagi nanti ke BB. Tetapi yang belum ada instansi dinas kita yang memperoleh predikat pendidikan, belum. Oleh karena itu, 2024 mall layanan publik harus segera kita buka, kita bangun kegiatannya, sehingga ada nanti dinas-dinas atau SKPK atau BD yang akan mengarah pada predikat pendidikan wilayah bebas dari korupsi. Dan sebagai bentuk pelayanan kita yang penting di dinas kita masing-masing. Demikian sebegini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dari Bapak Ibu sekalian. Dalam begini apa-apa, sama-sama kita berdiri semua. Jadi kurang lebih maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيز سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin apel. Penghormatan kepada pembina apel. Yang kedua, Syah Suheri, Jabatan Pranata Taman, Golongan 2, Sekretariat Daerah, total voting 561, ASN Teladan, Golongan 2. Ketiga, Suparno, Jabatan Teknisi Listrik dan Jaringan, Golongan 2, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, total voting 143, nominator ASN Teladan, Golongan 2. Keempat, Misrawati SD, Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda, Golongan 3, Dinas Sosial, total voting 447, ASN Teladan, Golongan 3. Yang kelima, Ayu Retno Lestari SSI, Jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Golongan 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, total voting 376, nominator ASN Teladan, Golongan 3. Keenam, Kurnia Rahmianum SPD MPD, Jabatan Guru Madya, Golongan 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, total voting 2109.
Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Golongan 4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Fotokopi 476 Nominator ASN Teladan Golongan 4